Oke. Selamat siang. Ketemu lagi dalam mata kuliah Programmable Logic Controller. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan membahas PR ya. Jadi ada 5 soal PR dan kita akan kerjakan bersama-sama menggunakan ladder diagram. Untuk nomor 1 kita disuruh memasukkan nilai 10, 20, 50 masing-masing ke persen MW1, persen MW2, dan persen MW5. Jadi alamat MW itu bisa diisi apa saja selama bentuknya adalah integer ya. Lalu setelah masukkan nilai-nilai tersebut, kita disuruh mengalihkan nilai MW1 dengan MW2. Walaupun nggak disebutin habis dikali disimpan di mana, jadi bebas ya mau disimpan di persen MW berapapun, yang penting selain dari MW1, MW2, dan MW5. Nah, lalu hasilnya dikurangi dengan MW5. Oke, jadi bisa dibilang programnya ya sederhana aja sih. Kita lihat di sini. Kita masukin 10 ke persen MW1 ya, karena disuruhnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada perintah masukin 10 kemana ya bebas. Intinya MW itu ibarat kotak atau wadah yang bisa diisi apapun selama diisi oleh integer dengan batas bawah 32768 dan batas atas 32767 ya. Nanti ada double integral juga, jadi namanya DW, tapi kita pakai MW. Lalu nilai 20 dimasukkan ke MW2, persen MW2, dan 50 dimasukkan ke persen MW5. Jadi ingat ya, yang dia jadi wadah itu yang di sebelah kiri, lalu tinggal ketik titik 2 sama dengan. Jadi jangan sampai kebalik 10 titik 2 sama dengan persen MW, itu nggak akan bisa. Atau apalagi kita mau memasukkan nilai konstan ke nilai konstan yang lain, itu nggak bisa juga. Jadi hanya nilai wadah yang kalau misalkan dalam kasus ini itu ada yang memorinya itu kan ada 3 macam ya, memory bits, memory word, sama constant word ya. Kita pakai memory words dan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah integer, lalu double integer itu alamatnya MD, kita jarang pakai karena saya pikir sih mirip aja, cuma dia punya data kapasitas yang jauh lebih besar. Yang terakhir adalah float atau nilai real ya, yang bisa kita gunakan angka koma di situ. Oke, jadi kita balik lagi ke MW. Kita masukin 10 ke MW1, 20 ke MW2, dan 50 ke MW5 langsung. Nah, setelah itu kita lihat, kita mau ngaliin MW1 sama MW2 disimpan di MW3. Jadi tetap sesuatu yang disimpan itu ditaruh di sebelah kiri, lalu proses perkaliannya atau proses aritmetikanya itu ditaruh di sebelah kanan. Dan ingat, itu harus sejenis. Artinya kalau misalkan wadahnya di kiri itu adalah integer, maka yang dikalikan di sebelah kanan itu adalah integer juga. Kalau double word ya double word juga, kalau float ya float juga. Jadi kalau misalkan ada bentuk data yang tidak sama ya kita ubah dulu menggunakan integer to real, real to integer, dan bentuk-bentuk perubahan lainnya. Yang paling sering saya pakai sih untuk kasus ini adalah integer to real dan real to integer, karena bisa jadi kita butuh memproses sesuatu yang berkoma ya, karena ya kita nggak tahu, mungkin ada pengkondisian sinyal atau pengkondisian nilai persamaan yang harus menggunakan koma. Tapi berhubung input output untuk bentuk analog di sini hanya bisa menerima bentuk integer, jadi ya kita harus konversi, bisa jadi dari real ke integer atau dari integer ke real. Jadi misalkan ada input dari luar bentuknya integer, tapi kita mau proses dengan dengan persamaan trigonometri atau logaritmik atau persamaan yang berkoma lainnya, ya kita ubah dulu ke real atau ke float. Lalu setelah sistemnya berhasil diproses atau dilakukan perhitungan aritmetika, kita kembalikan lagi ke integer, baru setelah itu kita taruh ke output luar. Oke, balik lagi ke awal. Jadi di sini persen MW3 atau wadah 3 ini memang nggak disuruh ditulis di mana. Jadi kalau misalkan mau ditulis di MW100 juga nggak apa-apa, MW28 juga nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah ini merupakan hasil kali dari MW1 sama MW2 karena perintahnya seperti itu. Lalu setelah itu kita mau menyimpan hasil pengurangan dari MW3 dengan MW5, karena kan tadi disuruh untuk hasil dari perkaliannya dikurangi dengan MW5, di mana MW5 itu sendiri adalah 50, MW5 itu sendiri 50, jadi kita kurangi hasil kali MW1 dengan MW2 dengan 50. Kita lihat hasilnya harusnya
150 ya, karena kan 10 kali 200 dikurangi 50. Oke. Nah, kita lihat hasilnya adalah 150. Jadi ya kita bisa gunakan kalkulator atau gunakan PLC sebagai kalkulator. Nah, itu adalah soal nomor 1 ya. Itu masih mudah. Oke, kita stop dulu, lalu saya langsung aja sih buka yang nomor 2. Saya udah buat tadi. Tapi kita baca dulu soalnya. Kita baca dulu soalnya. Ini adalah nomor 2. Nomor 2 ya, kita disuruh membuat fungsi 25 sin 300 derajat. Ya. Hasilnya disimpan di MW5. Nah, ini udah mulai pusing. Kenapa? Karena sin 300 derajat itu float atau real. Dikali 25. Harusnya dikali dengan bentuk real juga, tapi disuruh disimpannya di MW5 yang bentuk integer. Berarti nanti kita ada proses konversi dari real ke integer ya, atau float ke integer. Jadi float atau real di sini itu pengertiannya sama ya, walaupun bisa jadi di luar ada yang menganggapnya beda dikit. Terus lalu dikalikan hasilnya dengan 10 log 200 ya. Jadi log 200 itu juga bentuk float nanti. Lalu kaliin 10, terus hasilnya disimpan di persen MW 15 ya. Nah, kita ngeliat dulu ya di sini ya. Kita lihat, kita masukkan 300 ke persen MF0. Kenapa? Karena saya mau mengubah nilai 300 tadi, kan 300 derajat, ke bentuk radian. Karena sistem sinus dan trigonometri di sini itu memprosesnya adalah dalam bentuk radian. Jadi kalau misalkan data-datanya itu masih dalam bentuk selain radian, ya kita harus konversi dulu ke bentuk radian. Oke, jadi kita masukkan MF0, yaitu nilai data float 0 dengan nilai 300. Lalu setelah itu kita konversi MF0 nilai 300 tadi ke radian. Jadi 300 derajat itu nanti itu sama dengan berapa radian, dan itu disimpan di persen MF10. Lalu setelah itu baru kita lakukan proses trigonometri di situ, yaitu sin dari persen MF10 ya. Dan hasilnya disimpan di persen MF20. Oh ya, saya sengaja menggunakan pengalamatan yang beda jauh. Jadi di sini MF0, MF10, MF20. Karena kalau untuk bentuk float, kalau komanya makin panjang kadang-kadang dia nimpa ke alamat sebelahnya. Itu memang salah satu keanehan di sini. Jadi biar aman, biar nggak saling menimpa dan nggak bingung kenapa datanya kok jadi berbeda dengan yang seharusnya, saya buat jaraknya cukup jauh, yaitu 10 ya. Jadi 0, 10, 20. Jadi nanti lain kali juga kalau ada soal-soal yang menggunakan float, kalau bisa wadah penyimpanan untuk floatnya atau bilangan realnya itu berbeda jauh satu sama lain. Karena saya juga nemu di Siemens juga kayak gitu, dan untuk jenis PLC yang lain juga kadang-kadang gitu, jadi biar aman ya. Mungkin ada PLC yang nggak ada masalah dengan itu semua, tapi ya biar aman datanya dijauhin. Oke, kita balik lagi. Nah, sekarang kita kalikan tadi persen MF20 dengan 25. Nah, 25-nya nanti di sini kalau bentuknya float itu kita kasih koma 0 ya. Jadi MF20 yaitu hasil proses sin tadi dikalikan 25 dan disimpan di MF25. Nah, itu jadi hasilnya adalah 25 sin 300. Nah, kita udah ketemu untuk untuk nilai yang 25 sin 300, tapi untuk yang log belum. Lalu kita mau menghitung yang kasus sebelahnya, yaitu 10 log 200. Jadi kita masukkan dulu nilai 200,0 ke MF35. Lalu kita logaritmakan nilai MF35 dan disimpan di MF30 ya. Ingat ya, MF30 belum kita pakai. Lalu MF45 itu adalah MF30 kali 10 ya. Jadi ini proses melakukan logaritma pada MF35, dan ini adalah proses perkalian hasil log tadi dengan nilai 10. Jadi kalau lihat di soal itu 10 log 200 ya, karena kita udah masukkan nilai 200 nya di atas. Nah, setelah itu lalu kita lakukan operasi penjumlahan ya, lakukan operasi penjumlahan atau perkalian di sini ya. Harus lakukan proses perkalian karena disuruh diminta untuk mengalihkan hasil dari 25 sin 300 dengan 10 log 200 ya.
saya belum nyimpan di MW5 sebenarnya tadi. Ya, jadi saya saya langsung kaliin aja, jadi nggak apa-apa karena hasilnya sama aja. Tapi kalau misalkan kalian mau nyimpan di MW5 dulu nggak masalah ya, karena perintahnya gitu. Nah, kita lihat ini hasil perkaliannya. Dan setelah itu karena mau disimpan di MW15, kita ubah dulu ke integer. Jadi dari real ke integer kita ubah ya dengan 50-nya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, jadi harusnya sesuai dengan apa yang di kalkulator ya. Kita lihat dulu MO 300 ya, kita masukkan nilainya 300,0. 300 derajat itu sama dengan 5,23 radian ya, kurang lebih seperti itu ya, karena satu radian itu kira-kira sekitar 57,2 ya. Kan 1 radian itu 180 bagi 3,14 kira 50-an, 57,32. Nah, berarti kalau 300 derajat itu memang benar-benar seperti 5,23 ya. Ya, bisa dibagi 300 dengan 57,32 ya, sekitar 5,23. Lalu sin dari 5,23 itu sekitar min 0,86 atau min setengah akar 3 ya. Lalu kalikan hasilnya tadi dengan 25, ketemu min 21,6. Oke, lalu setelah itu kita masukkan nilai 200 ke MF35. Kita hitung berapa besar log 200, yaitu besarnya 2,301 bla bla bla, dikaliin 10 hasilnya 23,01 bla bla bla. Lalu kita lihat nih hasil kali dari hasil sin tadi dengan hasil log, ketemunya min 498,18, dan lalu kita ubah ke bentuk real, jadi nilainya min 498. Ya, itu untuk nomor 2 ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang untuk yang nomor 3. Nomor 3 ya, kita lihat soalnya seperti apa. Jadi disuruh buat program increment, hasilnya disimpan di MW5. Jadi kita tekan-tekan input, jadi nilai MW5 kan berubah-ubah ya, karena nilainya itu dihubungkan dengan input increment. Dan hasilnya dibandingkan dengan 5. Kalau di bawah 5 lampu 1 menyala, kalau sama dengan 5 lampu 2 menyala, dan kalau misalkan di atas 5 lampu 1 nyalanya kelap-kelip. Oke, kita ngelihat dulu ya, ini adalah program increment. Yang perlu diperhatikan dari program increment adalah dia harus dihubungkan dengan input rising edge atau falling edge. Jadi input P atau N, rising atau falling edge ya. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan dihubungkan dengan input lain itu nambahnya nggak karu-karuan, dia langsung nambah ratusan atau puluhan. Jadi untuk memastikan bahwa dia nggak nggak nambah terus-menerus ya, kita menggunakan input rising edge sama falling edge. Nah, kasus ini saya pakai rising edge. Kalau misalkan counter biasa atau step counter biasa itu nggak masalah dengan input biasa, jadi dia nggak otomatis nambahin terus. Tapi kalau increment dia ditahan, dia langsung nambah terus ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Lalu setelah itu saya bandingkan nilai MW5 tadi. Jadi kalau lebih kecil daripada 5, kita simpan di M0. Kenapa saya simpan di M0? Karena output lampu 1 itu nanti terhubung dari 2 keadaan. Jadi daripada saya hubungkan langsung dengan lampu, nanti malah konflik karena di bawah disuruh ngaktifin dengan cara flip flop. Saya hubungkan dengan M0 dulu atau memori internal. Oke, lalu kalau misalkan sama dengan 5 itu nggak apa-apa dihubungkan dengan lampu 2 langsung, yaitu Q02. Nah, ini kalau misalkan di atas 5 saya buat flip flop di sini ya. Saya buat flip flop, jadi sudah sama-sama tahu. Kalau flip flop itu kita menggunakan 2 buah timer, tapi bisa pakai 1 timer ya, tapi ya itu kita harus pakai fungsi perbandingan. Jadi di sini saya hubungkan dengan normally close dari timer yang kedua atau timer setelahnya. Saya hubungkan dengan timer yang pertama, timer 0 di sini. Lalu kontak dari timer 0 dihubungkan dengan timer 1 ya, dan normally close dari timer 1 itu dihubungkan ke awal. Nah, nanti outputnya itu adalah di time 0 key. Jadi di sini nanti outputnya itu adalah nilai paralel dari M0 dan time 0 key. Jadi dari sini nanti dia akan mengaktifkan terus-menerus. Kalau ini dia akan mengaktifkan secara kelap-kelip, dan itu kita hubungkan dengan lampu 1 yang diberi alamat
persen key 00. Oke, kita launch simulatornya. Ya, kita lihat dulu ya. Nah, sebelum dia apa-apain, kita lihat nilai MW5 nya 0. Karena apa? Karena yang belum ditekan-tekan di sini. Jadi kalau dia di 0 di bawah 5, M0 itu langsung true ya. Langsung true, ini langsung hubungkan dengan key 00 dan lampu menyala ya, key 00 nya menyala. Jadi kita coba kalau misalkan apa namanya? Kita hubungkan ini 1 2 3 4 5. Ketika sama dengan 5, maka M0 akan mati. Ini akan aktif key 02 ya. Jadi key 02 akan langsung aktif ketika nilainya sama dengan 5. Lalu saya tambah lagi ya. 6 sekarang. Nah, ketika 6 ya aktif tuh yang ini. Jadi ini langsung mengaktifkan timer. Ya, langsung mengaktifkan timer 0 aktif, langsung mengaktifkan kontak timer 0. Lalu menghitung timer 1, ini aktif, itu aktif, ini aktif, ini putus, ini mati, ini nyambung lagi. Itu ulang terus. Nah, kita lihat ya terhubung ke timer key nanti. Jadi lihat untuk lampu satunya dia kelap-kelip jadinya. Ya, itu untuk nomor 3. Oke, lalu untuk nomor 4 ini malah gampang banget. Ini kita suruh ngalihin nilai 9, 15, 68, hasilnya jumlahkan dengan 100 dan disimpan di MW8. Ini kayaknya cuma sebaris nih kalau misalkan kita lihat nomor 4 ya. Ini soalnya gampang banget ya. Ini kayak gini langsung ya, jadi cuma satu baris. Jadi MW8 sama dengan, tapi ingat ya, kita bisa kaliin banyak sekaligus kayak gini, kayaknya maksimal ada batasnya, jadi nggak bisa dipakai operasinya itu terus menerus. Jadi kita akan coba maksimal berapa, tapi yang jelas nanti kalau misalkan dikali ini kita harus pakai kurung. Jadi 9 kali 15 dalam kurung, kali 6 dalam kurung, kali 8, lalu jumlahnya dengan 100. Kita lihat hasilnya harusnya 6580. Oke, jadi seperti ini ya. 9 kali 15 itu kira-kira 135. 135 kali 6 itu 600, 3 kali 6, 7, 810. 810 kali 8 sama dengan 6480. 6480 tambah 100 sama dengan 6580. Ya, jadi bisa langsung straightforward kayak gini. Karena saya penasaran sih jujur ya, apakah dia masih bisa diulang, maksudnya diobrak-abrik lagi ya, saya iseng Pak. Jadi ini bukan soal sih, cuma saya penasaran ada batasnya nggak sih. Misalkan seperti ini lalu tambah 25. Nah, kita lihat ini nggak bisa ya. Karena apa? Karena more than 5 operands is not allowed. Jadi memang maksimal ya cuma 5. Jadi kalau misalkan kita disuruh mengoperasikan dengan operasi lebih dari 5 variabel, ya kita tinggal lakukan lanjutkan di bawahnya. Jadi bikin rung baru. Oke, itu adalah nomor 4 yang sudah gampang sekali. Kita sekarang lanjut ke nomor 5. No. Oke, jadi nggak usah di save. Ya, ini sudah di save. Nah, nomor 5, jadi kita disuruh buat program lampu flip-flop yang kelap-kelip setiap 1 detik sekali, dan outputnya itu terhubung dengan input sebuah increment, dan ketika nilainya di antara 10 dan 20, maka lampu 1 menyala, dan ketika nilainya di atas 20, lampu 1 kelap-kelip. Jadi lampunya ada 2 ya, ini lampu flip-flop yang kelap-kelip itu ya ceritanya adalah lampu 0 ya, atau apa namanya, atau ya input yang lain. Jadi di sini saya cuma pakai key 00. Jadi kelap-kelipnya itu ini bisa diganti dengan alamat key 1 sebenarnya ya. Jadi apa namanya, bisa diganti dengan output yang terhubung di dunia luar. Nah, seperti biasa kita lihat kalau mau buat kelap-kelip kita hubungkan dengan normally close untuk timer yang alamat yang di bawahnya, bukan timer ininya. Lalu hubungkan dengan timer 0.
lalu alamat output dari timer 0 kita hubungkan dengan timer yang ke-1 dan normally close-nya kita hubungin ke awal. Jadi ini adalah resep untuk membuat suatu nilai reset kembali ke awal atau flip-flop. Jadi flip-flopnya udah jadi. Nah, permasalahannya adalah ini harus jadi input untuk increment. Sementara increment itu inputnya adalah dalam bentuk rising edge atau dalam bentuk falling edge. Kita nggak bisa masukkan nilai percentile key di sini karena dia harus terhubung dengan alamat memori atau alamat input biasa. Jadi makanya saya hubungkan di sini M1 dengan input increment di sini. Nah, ketika sudah disambungkan dengan input increment di sini untuk M1-nya, kita hubungkan outputnya dengan increment dari MW10. Nah, ini dihubungkan dengan increment dari MW10, lalu kita bandingkan, ini langsung bisa diserikan kalau misalkan di atas 10 dan di bawah 20 ya. Kalau di atas 10 dan di bawah 20 maka M0 akan menyala ya, jadi M0 akan menyala, dan ketika di atas sama dengan 20 maka M2 akan menyala. Jadi kita bisa lihat di sini M2 sama M1 ya. M2 sama M1. Jadi kalau misalkan kita mau mau mengaktifkan flip-flop ya, kita hubungkan M2 karena M2 kan kalau di atas 20 dan ini adalah bentuk flip-flopnya. Sementara kalau misalkan di antara 10 sama 20 maka dia terhubung dengan M0 dan M0 terhubung dengan Q00 dan di paralel dengan M2 dan M1. Ya, kita launch simulator, kita lihat hasilnya. Oke, start controller. Nah, ini kita lihat ya, dia flip flop ya. Jadi langsung flip flop dia. Ini ceritanya lampu ya, M1 saya anggap sebagai lampu, jadi harusnya ini diganti dengan key 01 atau alamat lampu, tapi ya udah, nah sama aja. Jadi kita lihat dia 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini kita lihat alamat M0 nya aktif, jadi lampu Q00 nya aktif ya, lalu dia akan ngitung sendiri. Kita tunggu sampai di atas 20. Iya, di atas 20 langsung ini M2 yang aktif, dan M2 kita hubungkan dengan si flip-flop tadi. Jadi kita nggak usah bikin flip-flop baru ya, karena males-malesin dan buang-buang timer. Jadi kita tinggal manfaatkan timer yang sudah dipakai untuk flip-flop di atas untuk mengaktifkan lampu ini secara flip-flop. Oke, saya rasa itu sudah cukup ya untuk pembahasan PR-nya. Mudah-mudahan bisa dimengerti.